Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnaini Faras. Izin Bapak Ibu dosen ingin mempresentasikan proposal peluang bisnis menjadi sosial media spesialis. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan dulu perusahaan startup kecil-kecilan saya yang bernama Eva Partnership yang bergerak di bidang sosial media spesialis, dan saya membentuknya di tahun 1 tahun silam. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan masih tahap development. Nah, pendahuluan untuk ide ini adalah berdasarkan dalam era digital saat ini, media sosial telah berkembang pesat dan menjadi platform utama untuk interaksi, pemasaran, dan pengembangan merek bagi semua bisnis maupun personal branding orang. Namun banyak perusahaan masih berjuang untuk memanfaatkan potensi penuh media sosial. Nah, disinilah layanan Eva Partnership masuk dan menawarkan layanan konsultan media sosial yang komprehensif dan inovatif pada bisnis-bisnis yang ingin meningkatkan kehadiran dan dampak mereka di dunia digital. Yang kedua adalah latar belakang. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, pertumbuhan pesat media sosial telah menciptakan peluang besar bagi bisnis untuk terhubung dengan audiens mereka secara langsung. Yang kedua, namun kompleksitas platform-platform media sosial dan algoritma yang terus berubah seringkali menjadi hambatan bagi banyak bisnis. Nah, itu yang menjadi problem mungkin ya, karena memang fleksibilitasnya lumayan tinggi dari algoritma mengikuti tren yang sedang ada. Dan yang ketiga, permintaan akan media sosial spesialis yang kompeten dan berpengetahuan luas semakin meningkat. Jadi kayak peran sosial media spesialis itu saat ini sangat dibutuhkan dan menjadi peluang bisnis yang sangat menarik, karena skupnya juga yang sangat luas. Nanti kita bahas di potensi pasar. Nah, ini dia potensi pasar. Saya membaginya jadi 3 bagian juga, dan dari sekian banyak bagian yang mungkin bisa dijelaskan, tapi saya hanya merangkumnya dalam 3 bagian. Yang pertama, kesadaran. Bisnis semakin menyadari pentingnya kehadiran media sosial untuk meningkatkan penjualan dan interaksi pelanggan. Dan yang kedua, peningkatan pengguna. Penggunaan media sosial semakin meningkat di seluruh dunia. Sama-sama kita tahu, semua orang sekarang sangat butuh dengan media sosial, dan kita sangat butuh informasi, kita sangat butuh pengetahuan-pengetahuan yang ada di media sosial. Nah, disitulah bisnis memanfaatkan momen ini untuk menjadi proses marketing mereka dalam dunia digital. Nah, yang ketiga, algoritma. Bisnis mendapatkan bantuan dalam menavigasi perubahan-perubahan tren dan mengembangkan strategi yang sesuai. Maksudnya algoritma ini adalah ketika kita melihat apa yang sedang tren dan bisnis kita bisa mengikuti ke arah yang sama gitu. Jadi kita masuk ke dalam daftar algoritma sehingga bisnis yang sedang kita jalani atau yang sedang klien jalani dari bisnis ini adalah bisa mengikuti tren dan bisa masuk ke dalam daftar-daftar algoritma sosial media, sehingga jangkauan masyarakat untuk ke bisnis itu semakin tinggi. Yang kedua, tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran di sini saya bagi menjadi 2 warna ya, biar bisa dibedain. Ada 6 poin di sini. Poin pertama, tujuan, memberikan nilai tambah bagi klien. Tujuan dan sasarannya adalah tujuan yang pertama adalah memberikan nilai tambah bagi klien, dan tujuan utama adalah memberikan nilai tambah yang signifikan bagi klien dengan membantu mereka mencapai tujuan mereka di dalam media sosial. Yang kedua, meningkatkan kehadiran digital klien. Meningkatkan kehadiran digital klien dalam membantu klien dalam membangun, mengelola, dan meningkatkan kehadiran mereka di berbagai media platform sosial. Meningkatkan kesadaran merek. Nah, ini yang sangat penting menurut saya, karena untuk membangun merek dan citra perusahaan itu sangat susah ya, dan sosial media hadir untuk membantu itu. Membangun kesadaran merek yang kuat dan konsisten di platform-platform media sosial membantu klien untuk dikenali dan diingat oleh audiens mereka.
Dan sasaran yang kedua adalah kualitas layanan. Menyediakan layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan harapan klien dan memberikan hasil yang terukur. Yang kedua, akuisisi klien. Meningkatkan jumlah klien dengan menarik bisnis dari berbagai industri untuk menggunakan layanan spesialis media sosial. Nah, ini tadi yang saya katakan skupnya sangat luas ya. Jadi kayak F&B atau perusahaan mikro, makro, sekalipun UMKM, semua masuk gitu untuk sama-sama membutuhkan media sosial. Jadi menurut saya lagi-lagi peluang bisnis ini sangat-sangat bagus. Nah, yang ketiga sasarannya adalah retensi klien, meningkatkan tingkat kepuasan klien dan retensi klien dengan memberikan layanan yang unggul dan hasil yang memuaskan. Nah, ramalan penjualan. Di sini saya mengasumsikannya adalah cara peramalan penjualan menurut saya gitu sebagai pembuat proposal ini gitu. Yang pertama, kita melakukan analisis pasar gitu. Analisis pasar ini kita melakukan riset dan research bagaimana kita bisa mengoptimalkan kebutuhan klien. Kita melakukan analitik dan analisa bagaimana kita bisa menemukan presensi kebutuhan klien seberapa besar untuk sosial media gitu. Karena kan banyak ragam ya. Ada usaha yang sudah punya media sosial, ada yang belum. Nah, yang belum ini kita masuk di situ gitu, analisis pasar. Yang kedua juga peluang pasar. Nah, itu bisa dikategorikan sama ya. Kita melihat peluang, kita melihat analisis, kita melihat sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi atau apapun itu yang membutuhkan layanan sosial media kita gitu. Dan yang ketiga, setelah kita mungkin sudah punya klien, kita harus mengikuti perubahan algoritma sehingga kita memberikan performa yang sangat baik untuk klien kita gitu. Sehingga kita bisa mengikuti tren sosial media dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kita melihat faktor eksternal. Eksternal ini bisa dikatakan faktor lapangan dan lain sebagainya. Nah, perencanaan keuangan untuk di dalam manajemen bisnis, di dalam internal gitu ya. Perencanaan keuangan saya bagi juga menjadi 6 poin dari sekian poin mungkin yang sangat banyak ya harus diurus untuk sebuah perusahaan, tapi saya hanya merangkumnya dalam 6 poin. Yang pertama ada anggaran operasional, yang kedua ada proyeksi pendapatan, dan yang ketiga adalah analisis break even. Yang keempat adalah manajemen kas, dan yang kelima dana darurat dan laporan keuangan. Nah, masing-masing penjelasannya dari anggaran operasional, identifikasi semua biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini, termasuk gaji karyawan, sewa kantor, pemasaran, peralatan, dan lain sebagainya. Untuk proyeksi pendapatan, berdasarkan analisis pasar dan ramalan penjualan, dengan membuat proyeksi pendapatan untuk menghitung pendapatan yang diharapkan dari calon-calon klien. Nah, itu yang saya katakan tadi, research ya. Kita research kebutuhan operasional kantor, kita research kebutuhan lapangan, marketing, dan lain sebagainya untuk mendapatkan nilai yang sangat relevan untuk pendapatan yang kita tawarkan kepada klien. Dalam tanda kutip laba ya, laba yang kita tuju gitu untuk mencapai break even point-nya. Nah, yang ketiga break even point, menghitung titik impas break even point, yaitu jumlah penjualan di mana pendapatan sama dengan biaya operasional. Nah, seperti yang saya bilang proyeksi pendapatan tadi, kita harus menganalisa break even point di mana perusahaan kita harus berhenti, di mana perusahaan kita harus maju. Biaya operasional ini akan membantu kita untuk menemukan titik minimum sebuah penjualan agar tetap menguntungkan bagi perusahaan. Nah, yang keempat yang gak kalah penting adalah manajemen kas. Membuat rencana manajemen kas yang memperkirakan aliran kas masuk dan keluar dalam perusahaan, dalam bisnis ini. Yang kelima, dana darurat. Ini juga penting, menyimpan dana darurat yang cukup untuk menangani situasi darurat atau tidak terduga. Bisa disebut dengan kontingensi, hal yang mungkin tidak kita duga dari sebuah perusahaan. Tiba-tiba sesuatu yang mendatang, misalnya contoh kayak COVID kemarin ya, kita semua ekonomi di dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, dana darurat inilah
yang menjadi peran untuk kita membuat campaign yang mungkin bisa tetap mendongkrak perusahaan kita ini tetap berjalan di situasi ekonomi yang sedang memburuk gitu. Inilah pentingnya dana darurat itu. Nah, yang terakhir adalah laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan yang akurat dan terperinci seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk membantu bisnis ini juga dapat memilih keputusan yang tepat terkait finansial usaha ini. Ya, mungkin kita bisa membuat campaign itu berdasarkan dana dan aliran dana yang sangat benar-benar memang dialokasikan untuk campaign tertentu. Gitu. Nah, di sini ada juga strategi pemasaran. Ini lebih ke apa ya, implementasi usaha ini, strategi pemasarannya seperti apa. Yang pertama, saya membagi lagi-lagi 6 poin ya. Yang pertama, pemasaran konten. Membuat konten berkualitas tinggi yang relevan dengan layanan seperti artikel blog, infografis, panduan, sketsa konten. Dan yang kedua adalah optimisasi SEO, mengoptimalkan situs web untuk pencari dengan menggunakan kata kunci, mampu meningkatkan visibilitas usaha ini. Dan yang ketiga, pemanfaatan influencer. Membuat iklan dengan influencer guna mengakses lebih banyak calon klien melalui followers influencer tersebut. Nah, dengan dasar kolaborasi ya. Kolaborasi itu kan saling menguntungkan, sehingga kita bisa mendapatkan followers dia juga bisa mendapatkan pendapatan dari kita. Nah, yang gak kalah penting juga kolaborasi. Jalin kemitraan bisnis terkait dengan menargetkan audiens yang sama. Kolaborasi dengan bisnis lain dengan mengadakan kontes, webinar bersama atau promosi bersama dengan perusahaan yang sejenis. Nah, yang kelima ada media sosial. Kembali lagi kita perusahaan jasa sosial media spesialis, kita juga butuh marketing media sosial. Nah, memanfaatkan juga platform sosial media untuk mempromosikan bisnis Anda dan menjangkau audiens potensial dan membuat konten yang menarik dan berbagai cara pemasaran yang unik dan kreatif. Nah, ini yang harus digarisbawahi, konten yang menarik dan unik dan kreatif. Nah, kita itu kan perusahaan media sosial nih. Masa sih kita sendiri internal nggak kreatif dan nggak unik gitu. Nah, itu yang harus ditekankan juga. Bagaimana media sosial kita terlihat unik, kreatif, dan sangat menggambarkan bahwasanya kita bisa untuk menangani sosial media klien. Nah, yang terakhir, testimoni. Minta klien untuk memberikan testimoni terkait layanan yang kita berikan. Testimoni dari klien akan membantu kepercayaan dengan calon klien yang baru. Thanks for attention. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Hormat saya, Zulkarnaini Faras. Yang jelas tugas ini sangat membantu saya dan sangat memberikan experience baru bagi saya untuk menganalisis sebuah bisnis. Ya, saya sangat terima kasih dengan Bapak Ibu guru dosen dan terima kasih pada diri saya sendiri dan semua rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.